Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan selalu berkreativitas. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi. Materi yang kita akan bahas adalah tentang tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan dengan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Ustaz tadi telah jelaskan bahwa nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Kalian lihat gambar ini, ada angka-angka dan tulisan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba kita praktekkan ya, bagaimana agar kalian tahu bagaimana pengucapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian yang terakhir I. Contohnya adalah dari nada rendah dulu, do, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya ulangi lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu contoh sederhana ya. Nanti kalau ingin belajar lagi, mungkin ada ustadz yang pandai bermusik ya, yang bisa kalian belajar lebih dalam lagi tentang nada. Baik, selanjutnya ya, ini ada lagu, didengarkan ya.
Baik anak-anak, itu tadi suara lagu tentang serumpun padi pada pembelajaran tinggi rendah nada. Jadi ada praktek menyanyinya ya. Judulnya Serumpun Padi, ciptaan Maladi ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari tentang tinggi rendah nada beserta prakteknya, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Arti hak sendiri adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Contohnya tadi hak untuk hidup, hak untuk belajar, itu contoh dalam kehidupan, atau hak kita untuk mendapatkan air bersih, itu juga termasuk hak. Baik, berikutnya adalah seperti apa sih contohnya yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, hak memanfaatkan air untuk mengalir sawah. Kewajibannya seperti apa ya? Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Contohnya, kalau kalian mau cuci tangan dengan keran ya, itu secukupnya saja, nggak boleh sampai banyak, sampai mengalir kemana-mana, itu mubazir nanti ya, itu nggak baik juga. Kalau kita berlebihan menggunakan air juga bisa habis, meskipun itu sumur bor, sumur apa juga bisa habis ya. Kemudian menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Jadi kalau misalkan cuci tangan atau habis mandi dan sebagainya, itu harus dimatikan kerannya agar menghemat air. Dan kalau dihabiskan hari ini, besok bisa-bisa nggak bisa cuci tangan, nggak bisa mandi kan ya. Jadi harus hemat, bisa digunakan terus-menerus. Tidak mencemari air dengan limbah. Contoh limbah-limbah itu seperti ini, limbah dari kalian cuci piring, kalian mandi ya, atau membuang sampah, misalkan di kali lah ya, di kali. Kalau kalian tahu mungkin ada orang yang rumahnya di pinggiran kali itu membuat saluran airnya, misalkan alirannya bekas cuci baju, cuci piring, itu limbahnya airnya dialirkan ke sungai lah, itu mencemari lingkungan anak-anak. Jadi kalau kalian nanti misalkan punya rumah sendiri, buat aliran pembuangannya itu dibuat apa istilahnya, seperti sumur atau sapi tank lah ya istilahnya, seperti itu. Jadi agar tidak mencemari lingkungan. Jadi kalau dialirkan ke sungai kan nanti bagaimana? Itu biasanya digunakan untuk mengairi sawah. Sawahnya juga tercemar. Air dari limbah itu tadi ya, juga gak sehat jadinya.
Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.